Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu memelihara hidup kita dan Dia selalu memberikan berkat-berkat yang baru di setiap hari-hari kita. Baik, perkenalkan, nama saya Yeremia Andri Gultom. Di sini saya akan mengikuti ujian praktek agama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami ya Tuhan sangat mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat dan berkat yang begitu melimpah bagi kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat hari ini kami ingin mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau berkati urapi pendengaran kami ya Tuhan. Semoga apa yang bisa hamba sampaikan bisa menjadi berkat, dan kemudian yang benar juga bisa menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Kita akan membaca ayat 45 terlebih dahulu. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi renungan yang bisa kita ambil dari ayat firman Tuhan yang terdapat di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Janganlah engkau takut, sebab Tuhan itu selalu beserta kita. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman pandemi COVID-19, banyak sekali orang yang takut terhadap kehidupan mereka, misalnya dalam ekonomi, dalam keluarga, atau apapun itu. Mereka seolah-olah kayak tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya karena kondisi yang tidak menentu ini. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu beserta kita kalau kita percaya kepada Dia. Maka dari itu, janganlah pandemi COVID-19 ini selalu menghantui pikiran kita, seolah-olah kita tidak ada harapan. Tetapi
marilah kita terus berjuang. Kita selalu percaya, anak-anak Tuhan, bahwa melalui kondisi sekarang ini kita terus semangat, ada harapan yang baru, dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkin kalau kita berpikir secara logika, emang kita tidak sanggup melewati cobaan yang begitu berat, apalagi sudah setahun ya pandemi COVID-19 ini, dan ekonomi Indonesia pun tidak stabil, atau ya nggak jelas lah, dan selalu turun, selalu merosot, ekonominya selalu ke bawah terus. Tetapi tanpa kita sadari, kita masih bisa hidup, masih bisa makan sampai saat ini. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan putus asa dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan kemudian saya juga ingin berpesan kepada kita semua, selalu patuhi protokol kesehatan jika keluar kemana-mana, dan kemudian jika tidak ada kepentingan keluar, jangan keluar, agar kita sama-sama sehat dan kita juga memutus mata rantai COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam firman Tuhan yang singkat ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam penyampaian firman Tuhan tersebut, mohon dimaafkan. Shalom dan selamat pagi, salam sehat. Renungan ini telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berguna bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami yang masing-masing. Tuhan Kau berkati urapi kami ya Tuhan, sertai kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.